sekitar lebih kurang 10 menit. Setelah kopi break baru kita lanjutkan ke acara inti. Silakan Bapak Ibu undangan, saudara-saudara, kita menikmati snacks dulu yang berbelakang. Lebih kurang 10 menit. Kita menikmati snacks, bukan snacks. Kalau snacksnya di Puhali. Silakan Bang Dedi masuk, Bang Dedi. Selamat datang Bang Dedi, silakan boleh. Masuk Bang Dedi, terus yang di dalam. Sudah. Itu iya. Cacing dah ya, aku pakai itu. Itu Bang Herman ya, Bang deh. Sama juga. Sampai kaki juga pakai yang tanya. Apa Kak deh? Allah. Ah, datang lagi ada. Lakukan Bang. Tandang deh. Halo Komandan. Siap. Kami kodes. Anak seorang anak. Kopi. Habis sih ya. Kalau kayak saling deh. Indonesia ya. Indonesia. Kalau mana? Ada kawan dah, ada kan dah. Saling kan. Duduk. Kan, usah saya dapat kesel deh nggak? Yo. Ya Bang. Oke ya.
program. Nah, jadi titik mana yang diberangkatkan? Yang dibuatin aja. Puisi. Jaraknya di Pak. Jadi Data risik ya? Yang di data risik pengen? Data risik untuk khusus desa? desa, skala desa, skala desa. Ya untuk desa itu. Apa cara kelapa? Saya kayu marimbas. Desa itu dua. Oh desa Kusmen lah ya? Desa Indonesia Raya aku. Oh, Batu Majaki keluar ke desa Lapinan tuh ya? Tapi kalau itu kerjaan Sungai desa. Cuma tapi sungai kan aja. Budi buat orang sungai, masih tang kerajaan, depan apa lagi? Kakak kerajaan baru ketika itu. Ada suruh ngambil diri itu, Bang Irfan aku tak mau. Udah kan dah. Ambilan lah nanti kita. Amerika sekali kerajaan di Semarang Indonesia Barat ya nah. Sige. Pilih kita ada telepon BUMDes. Sekarang ini keluar PP nomor 11 tahun 2021 dengan Mendes tahun 2000 Mendes nomor 3 biasa wajib berubah BUMDes bukan BUMDes khusus BUMDes dia pertama merubah bukan mengganti berubah keduanya mendaftarkan semua BUMDes ke Menkumham karena apa ya? Nah, di balik nyaman di jalan sungai nyaman. BUMDes bukan lagi badan usaha, dia udah berbadan hukum. Jadi perlu kita nano. Dan keduanya untuk kan pelaksana operasional bukan lagi manajer, direktur seorang lagi. Jadi intinya untuk kan sekretaris yang bendahara pegawai. Jadi saya berapa kalau berapa masalah gajinya diatur dalam musyawarah desa berdasarkan persentase hasil. Mau jawab mana dia? Bagian saya tersendiri dan kontrolnya sih. Kalau kalian kan dia serkan apa ya model pengadasnya sampai apa tinggal lagi kalau kita minat yang kumpul sama-sama BUMDes sebenarnya kan corona di sering di Sejiram Mulai udah dibentuk dia. jadi daftarkan jadi dia berbadan hukum kuat kalau ada nggak ada badan Daftar kami dulu. kalau ada cara Injury time. Tatap kakak. caranya secara ya progres desa itu kan dah memang menghasilkan tugas tetap jalan menghasilkan lumayan lah. Kalau lupa juga kalau ya terkait dengan sisa hasil usaha tadi berapa usaha ya berikan kegiatan buat kegiatan yang apa sifatnya kumpul ke dia dapat dipakai dari keuntungan dia tapi apa tidak masalah Berikan vokasional lagi ke rapat apa sih jadi. Nggak sampai beban ke desa gitu karena ini udah lain lain rumahnya bahasa bisa kalau kita rapat jadi sia dan dia kalau kita makan
Jadi kalau rapat bersama orang tua bagaimana pengusahaan dia, pakai musyawarahnya minta baru lah ceritanya minta fasilitasi. Masih minta fasilitasi. Terlepas kalau dananya biar dia lakukan dalam pertama. Jangan sampai yang lah, jangan sampai kalau pertolongan kelabatan gitu ya. Kakak sudah kan Kakak Dumen ya. Iya. tapi kan kita nanti tahu itu domisili kan. Yang penting sebagai kepala desa. Sampai katanya yang penting saat dimudahan Sekolah kita ada ya. Pakai sistem gaji, pasti beda hasilnya. Juga Palu pada hari aja persenan nih lalu tetapkan kami tahu kami udah rumah Tetapkan. dan tidak berisiko Kira perkiraan dia kayak bulan ya sebulan ini. dan baru rumah kan datang iya lah dan bagian itu baru ada dapat campur bilangnya juga 23 desa ya Subeng Raja dan Hano rapi di luar Hano kan dan orang tanya kan kenapa ya sana Boleh aku ikut dia. kecuali yang suara ambil tapi dia suka jual Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, peserta Hah? Oh, gitu masih buta. Bus, silakan untuk masuk ke ruangan karena acara masih belum dimulai. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 20 menit. Dia nak makan kue ya. Bang dia suka makan kue yang tahu aku. Dia musyawarah dengan aku langsung suka deh. Kalau yang masih hati ini boleh sambil duduk sambil mendengar paparannya, boleh sambil ngopi. Tuh. Ada kan? Ada. Sekali lagi mungkin peserta yang masih berada di luar saya diharapkan untuk masuk ke ruangan karena kita akan masuki acara inti. Apa dong be spesial be untuk Special anu edition. mau untuk Kawes tuh dulu kau. Kita kenal. ngawe Kedep ya. ngawe udah di Tak mampu kau ibu nak pendapat. Tapi aku senang bisa. pakai itu ngomong kayak Baiklah, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya. Tapi kita tak mau Paparan singkat dari pendamping desa Jelaskan dia. itu sebuah ngopi ada pertanyaan tentang itu dibahagikan perusahaan pendataan SDGs yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Sudianto ST. Kepada Bapak Edi dengan segala hormat dipersilahkan. ibu ada sawit pancang pancang panen Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pak Camat Tebas yang hal ini diwakili oleh Bapak Salam staf dari kecamatan yang kami hormati
Bapak Kepala Desa atau yang mewakili yang menghormati anak-anak pengganti untuk perwakilan dari Kapolsek dan Danramil. Alhamdulillah bisa hadir pada hari itu. Yang kami hormati sebagai penyelenggara musyawarah desa, DPD beserta anggotanya, kemudian Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakili DPD ya, beserta jajaran-jajarannya baik dari Kasih Kahur, Kepala Dusun sampai ke RT, RW, kemudian lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, LPM ataupun tadi lainnya, ada Karang Taruna, ada apa namanya, ibu JK misalnya. Kemudian rekan-rekan dari pendamping desa, alhamdulillah ada Bang Herman kita yang selalu setia dengan HP-nya yang di depan di belakangnya. Kemudian Bang Deheryadi selaku pendamping lokal desa yang memang peran aktif di Desa Batu Manggage. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi atau menjelang siang tuh kita dapat berkumpul bersama dalam rangka musyawarah desa penetapan hasil pendataan SDGs Desa Batu Manggage tahun 2021. Namanya tidak singkat, paparan singkat nama ngomong teh. Cuma beberapa patah kata. Pertama memang agenda kita tentunya hari itu kita menetapkan hasil pendataan yang sudah dilaksanakan oleh kawan-kawan dari relawan ataupun tim Pokja pendataan desa yang mungkin sudah dalam waktu 2 bulan lah kurang lebih 2 bulan. Kemudian dalam penetapan itu sebelum kita tetapkan tentunya kita dengar sama-sama nanti paparan oleh disampaikan oleh Pak Sekdes selaku Ketua Pokja. Tentunya dalam pendataan banyak halangan atau perintangan lah pasti kita macam-macam masalahnya. Ada yang datang kita ke rumahnya orangnya si A, ada yang datang kita ke rumahnya ditanya nggak tahu, macam-macam. Di luar lagi banyak macam-macam lah. Ada yang pindah nggak ambil kabar, macam-macam kan kita nggak tahu. Ditanya tuh belum dah ditanya. Kita data kami dapat apa? Macam-macam ya Pak. Pertanyaan kadang-kadang seperti ya yang kendala-kendala kawan di lapangan. Mungkin di Bandung aja Pak. Belum kita masuk ke rumahan dah kena salah hasut. Nah, ada banyak lah. Karena tutupin lawang pun ada, tapi bukan di kita. Alhamdulillah sian kerasa di Batu Manggage kena tutupin lawang ni. Sian. Kemudian agenda kita memang tadi penetapannya kenapa ditetapkan Pak? Karena kita SDGs desa tadi tujuan awalnya memang kita sebagai bahan kita perencanaan kita targetnya sampai kita 2020 yang akan kita pakai itu data yang kita mutakhirkan tuh kan, insya Allah masuk sampai kita 2030 karena SDGs tadi development goal tadi ya, ataupun sustainable ya lanjutannya targetnya sampai 2030. Artinya data yang kita hasilkan itu menjadi bahan kita dalam perencanaan, terutama mungkin di RPJM sampai ke RKP sampai ke KPBD lah. Karena data-data tadi pemerintah ingin tadi ya, tujuan awalnya memang disesuaikan dengan keadaan desa. Dari data itu kan nanti ketahuan berapa jumlah anak sekolah. Anak sekolah tadi yang SD-nya orang berapa, yang belum sekolah orang berapa, sampai tidak salah saya ingat ada yang sekolah luar biasa ini pun ada orang berapa, orang miskin berapa, kan sampai ditanya penghasilannya berapa. Ini data itu nanti sebagai kita apapun program-program pemerintah ya berdasarkan data. Misalnya ada program tadi bantuan sosial misalnya, jadi kita tidak lagi cari pemerintah desa, tidak lagi bertanya dapat. Nah, tadi yang ada di form survei kita kan ada penghasilan ya, penghasilan individu keluarga tadi. Jadi tidak lagi bertanya kayak jadi kita dah langsung ke data kita yang tadi kita dapatkan ya. Sebenarnya kalau kita awal waktu kita dalam pendataannya selesai Pak,
bisa dipaparkan tadi ya, dari macam-macam tadi, berapa anak putus sekolah, berapa apa namanya orang miskin kita, berapa orang yang sakit, macam-macam ya, sakit ini kan macam-macam. Ada kemudian warga disabilitas ataupun apa namanya, warga kita yang kekurangan apa, punya kebutuhan khusus, ketahuan. Di mana-mana alamatnya kita tahu. Jadi sebagai kita perencanaan, nanti macam-macam perencanaan kita itu. Kemudian dalam hal itu juga kita nanti sami-sami telah disampaikan, dipaparkan, nanti kita minta dari pendata maupun Pak RT kita sami-sami kita lihat nanti masing-masing Pak RT nanti penyampaiannya. Kita minta tanggapan dari tim pendata dan yang terlibat langsung juga Pak RT di sini. PK udah final apa namanya pendataannya, kan kita ada data pembanding, data macam bisa dari Prodeskel, tapi saya dapat info tadi data yang pembanding kita itu tahun 2017, maka dah lama ya Pak. Jadi pembanding kita, tapi tidak ada pembanding kita tidak tahu yang kita data kita dah laka. Tapi harapan kita memang tadi seluruhnya udah selesai, tapi nanti kita minta klarifikasi dari pendata maupun Pak RT. Jadi sama-sama nanti kita bahas si RT. Mungkin ini aja nanti dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya pemaparan hasil pendataan oleh Ketua Pokja SDGs kepada Bapak Sekdes. Dengan segala hormat dipersilahkan. Iya baca acaranya. Kan kepada yang saya isi itu masih itu yang lengkap. Nah, benar masih pakai skala mah. Iya skala lawan ya tahun 2019 pakainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung aja kita ke pemaparan sebagai laporan dari Ketua Tim Pokja dari hasil pendataan yang kita laksanakan SDGs. Lanjut kita ke jadi puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang sehingga pada saat itu kita dapat menyelesaikan kegiatan kita pendataan SDGs desa tahun 2021. Jadi dan Pak Jok kita aturkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu pemerintah desa dalam hal pendataan, khususnya kepada pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan kepada pemerintah desa, DPD, pendamping lokal desa, serta teristimewa buat seluruh anggota pendataan SDGs desa. Jadi laporan hasil SDGs dapat kami susun berdasarkan tahapan kegiatan. Yang pertama ada sosialisasi, kemudian rapat awal persiapan pembentukan Pokja, dan juga ada pembekalan yang dilaksanakan di pangkalan fungsi, kemudian registrasi admin desa atau enumerator, kemudian pelaksanaan pendataan desa, rapat pendataan SDGs desa, kemudian musyawarah verifikasi analisis dan penetapan hasil pemutahiran SDGs desa. Jadi hasil pelaksanaan pendataannya dapat kami laporkan terdiri dari survei desa
survei RT, survei KK, kemudian survei individu. Dengan uraian sebagai berikut. Survei desa, dia jumlah unsur pemerintah desa yang termasuk di dalam database ada 9 orang. Kemudian jumlah unsur DPD yang didata sebanyak 7 orang, serta lokasi desa, serta data lokasi desa, pemerintah desa, musyawarah desa, regulasi APBDes, aset desa, layanan, lembaga kemasyarakatan, kemudian BUMDes, unit usaha BUMDes, serta infrastruktur lainnya. Kemudian di data rumah tangga, yang telah didata sebanyak 17 RT dan 8 RW, serta data deskripsi lokasinya, pengurus RT RW, lembaga ekonomi, kemudian sarana ekonomi dan fasilitas lainnya, dan include di dalamnya. Kemudian yang lain survei keluarga, jumlah keluarga yang telah didata di lapangan yang belum termasuk ya di online atau di secara online, dia jumlah semuanya 800 kakak. 800 kakak. Kemudian jumlah kakak yang belum mempunyai nomor kakak ada 25 kakak. Dan survei individu yang telah didata sebanyak 3010 jiwa, serta data individu, pekerjaan, hasil penghasilan, kesehatan, disabilitas, dan pendidikan yang dilakukan dengan metode by name by address. Jumlah individu yang belum mempunyai NIK ada 104 individu. 104 belum ada NIK-nya. Jadi kalau masalah kita di lapangan dari beberapa data, memang informasinya susah kita dapat dari yang kita tanya. Keluarga yang kita tanya terkesan masih ada hal-hal yang disembunyikan, gitu. Nah, masih ada yang ditakutkan. Jadi berkaitan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan rekomendasi tindak lanjut oleh pemerintah desa agar kiranya hasil dari pendataannya dapat lebih valid, dapat terukur, serta dilakukan pemutahiran setiap tahun. Jadi boleh juga saya sampaikan dari data awal target kita dari data RT ke data KK, untuk data yang belum pernah kita update sebelumnya, data di tahun 2017 sebagai target kita pendataan di RT 1 target KK kita ada 81. Kemudian yang terdata oleh petugas ada 93 KK. Jadi ada selisih di sini. Kemudian di RT 12 di kuesioner individu target kita 241 dan terdata 378 individu. Ada naik, jumlahnya naik. Kemudian di RT 2 di mana di RT 1 ada konfirmasi betul kayak datanya kira-kira cocok nggak? Kakaknya ada 93 yang terdata. Kemudian jumlah individunya 378. Sambil kita beri tanggapan, silakan soal koreksi tanggapannya dari Pak RT atau petugas. Nah, Pak RT inilah biasanya langsung. Jadi apa yang disampaikan oleh Ketua Pokja langsung ditanggapi. Kasih dia, takut ada yang terlewat kan, ada yang tak didata. Nah, jadi tidak valid itu kita lanjut ke RT 2. Target awal jumlah kakaknya 57. Kemudian
yang terdata 35 kakak berkurang. Kemudian individunya target 173 yang terdata 113 berkurang. 113 individu, kemudian 35 kakak. Mana di RT 2? Pak RT. Udah sip datanya? Pak RT Tanya. Pak RT 2. Hah? Masih ada BRT. Pak RT. Pelting kan ya? Pelting lagi peltingnya. Lanjut. Pelting berapa? RT 3. Dusun peltingnya. RT 3 kita Dusun di mana ya? targetnya 69 kakak, kemudian yang terdata ada 50 kakak. Berarti hilangnya 19 kakak. Dusun lah. Kemudian individu target 205 individu yang terdata 175. Hilang 30-an. Bagaimana? 175 individu Pak dan RT kakaknya 50. Pak Muhammad Di Ilya. RT 3. Tapi kan tahu Gimana? Yang berdatanya berhasil? Dari pagi speknya. Takut ada ya berkas yang tidak termasuk di situ apa ya? Lah kesulit di mana berkasnya. Datangnya. Kemudian di RT 4 target kakak 88 yang telah dicacah ada 85 berkurang 3 kakak. Kemudian individu targetnya 256 yang terdata 314, malah naik individunya dari 256 ke 314, bertambah individu. Mantap. Banyak masuk, banyak yang lahir. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Banyak yang berbadan dua. Nah, betul lihat RT. Sip. Alhamdulillah. Kemudian di RT 5 target kakak 66 yang terdata 36. Nah ini gitu ya, separuh hilang 30 kakak. Tapi individu pun dikit. Target individu 197 yang terdata 152. 35 individunya hilang. Di RT 5 Oke, kita lanjut. Di RT 6 target awal 51 yang terdata 49, berarti hilang 2 kakak. Kemudian individu targetnya 151 yang terdata 166, naik. Boleh. Bertambah individunya. RT 7 target awal 54 kakak yang terdata hanya 33 kakak. Kemudian target individu 153 yang terdata 111, berkurang. Kakak dan individu berkurang. Di RT 7. Kemudian RT 8 target awal kakak 62 yang terdata hanya 60 kakak, hilangnya 2 kakak. Kemudian individu targetnya yang 182 individu ternyata bertambah jadi 305 individu. Pokoknya mantap. Pak RT mana Pak RT? 2 kali lipat. Lumayan ramai. Mana Pak RT mana? Berarti sekitar 120 kali lipat. Satu hari. Yang ketiga. Pak RT sana. Mantap. Pak RT nota di Berarti masih belum kita ya.
sampai 5 Berarti bisa didata sampai dia bisa pindahnya kan. RT 9 target awal 96 kakak, yang terdata 75, lumayan naik 6 kakak tambah. Kemudian individu 268 targetnya naik jadi 234. Gimana Pak RT 9? Kakak bawa turun bisa. 95. Cuman target 96 jadi 75 turun. Individu 268 jadi 234 turun deh. Individunya. Banyak yang mencakar. Banyak meninggal. RT 10 target 86 kakak, yang terdata hanya 41 kakak, separuh. Kemudian target individu 255 individu, yang terdata 174 individu, separuh juga turun. Anak airnya. Di RT 11 target kakak awal 103 kakak, kemudian yang terdata hanya 59 kakak. Individu dari 293 yang terdata hanya 212 individu. Jadi turun angkanya. RT 12 target awal 37 kakaknya, kemudian yang terdata 26. Kemudian target dari individu 108 ternyata pas 108 juga, cuman kakaknya yang kurang. RT 13 target 34 kakak, kemudian yang terdata 33 kakak. Jumlah target individu 129 individu, yang terdata 123. Jadi individunya kurang 6 orang. Kakaknya kurang 1 kakak. Mungkin anak pindah keluar. Kemudian RT 14 target kakak awal 44, ternyata di data ada 47, ada kenaikan 3 kakak. Kemudian individu ada 163 individu targetnya, yang didata ada 161 jiwa, 161 orang. Kemudian di RT 15 target 44 kakak, yang terdata 43 kakak. Jumlah individu targetnya 148, yang terdata 137 individu. Turun. RT 16 target awal 34, yang terdata 22 kakak. Kemudian target individu ada 87, yang terdata 117. Individunya naik, kakaknya turun. Kemudian RT 17 target 36, yang terdata hanya 13. Hilang, banyak hilangnya. Kemudian individu target 73, yang terdata hanya 30. Jauh dari data awal. Jadi jumlah keseluruhan per desa, target kakak kita yang mengacu ke database 2017 yang lalu, kakak ada 1042 kakak. Kemudian yang terdata satu desa kakaknya ada 800 kakak. 800 kakak yang terdata.
Jadi Boleh nampak kurang nanti dikaji lebih itu. 242 kakak yang hilang. Tanggapan. Yang Ya. 17. 32 kakak. 32. 32 bukan 13. Nah, berarti kalau kita bagi ada yang tidak masuk mungkin. Baik. Berarti RT 17 ada kesalahan data tuh masih. Berapa bab? 32 nya nanya. Kita bahkan dari 32. 32. Individunya berapa sebenarnya deh? 100 lebih pokok. 100 lebih pokok. 100 berapa individunya? Sebelum dibuka 32 kakak. Individunya berapa jadi? 100 berapa? 120-an ya teh. RT 15 Kayaknya saya kakak yang didata 43, kemudian individunya 137. 44. Individu 149. Mana tadi? Nah. Jadi nah, dia nggak masuk berkas. Yang lain? Terima. RT 5 yang terdata 36 kakak, kemudian individu 152. 48 kakak. 48 kakak. Individu 197. Salah perhitungan. Kemudian yang lain? Jauh dari target terjadi. Oke, lain masih ada? Kemungkinan berkasnya ada yang disusup kali ya, yang nggak itu. Tanya belum kita online kan semuanya. Ini ada. Nanti ada target. Kakak 33. Seratus. Nah, jauh. Oh. 14. Aplikasi dijaga sebulan sekali. Nah, yang lain tes kelas. Kelas 9. Oke, oke lain. Satu udah oke. Satu sudah oke. Kalau saya dia masuk ini mana yang bisa dia datang kakek sapi waktu jamak macam berarti kita harus macam ini. Oke, gimana? Tambahkan RT lain. Nah, dia cuma boleh kan? Jadi dah satu lagi kan? Jadi yang ini
Jadi gitu, diulang lagi, diulang supaya fokus ke hasil pendataannya. Di RT 1 jumlah kakaknya 93, kemudian individu 378. Oke. RT 2 jumlah kakak 35, yang individu 113. Pendataannya. Jam pulpen. Nah, individu 160. Kakak 40. RT 3 kakaknya 50, individu 125. RT 3 pendata RT 3 kakak 50, individu 175. Oke. RT 4 kakak 85, individu 314. Cek ya? Masih. Masing-masing dan paham. Berarti di RT 4 ada 48 kakak, 197 individu. Nah, RT 5 49 kakak, 166 individu. 147 individu. Oh, 97. RT 5 48 kakak, 197 individu. RT 6 49 kakak, 126 individu. 168. Kakaknya kakak 234 individu. Koordinasi saya lihat temannya yang salah pasti. Terima kasih. Kemudian RT 10 41 kakak 174 individu. Kasih dah pintar. RT 10 apa misalnya? Keluar dia kita ya tuh. Ayo berkata aja dah ke BT. Jadi kita masuk pintar. Kau. Nah, ya kan anak ini kami. Bukan aja lesan. Takut salah ada yang fokus kan masuk ke. Iyalah yang kesalahan sebenarnya. Jadi Dudi terkait dengan pendata, libatkan pendamping. Rapat kerja kita kan tidak mau lah dia jadi pendamping. Nanti kita lebih pintar lagi. Bisa saya. Jadi sistem saya. Makin keadaan sih keadaan saya. Oke. Bagi saya. RT 11 59 kakak 295 individu. Cuman kakaknya 4 tadi kan, masih tanda-tanda. Yang pendatang 4 kakak, bagi individunya 295 kakak. RT 12
33 kakak, 136 individu. RT 13, 33 kakak, 123 individu. RT 13. Tapi benar tadi. Satu ada kakak di kecamatan. Nih, dah, nolak nih. RT 14, 47 kakak, 161 individu. Sip. RT 15, 44 kakak, 149 individu. Sip. Tambusun lain sih. RT 15 deh. RT 15 masih no. Bang, jadi 43 deh, bukan 44. RT Kakaknya 43 yang 15. 43 kakak. Iya. Bisa ditekan 44. Dan dia ada kesalahan sedikit. Karena dia no. Individunya Individunya masih tetap. Supaya makin sip ya. Mau pilot fokus. Oh. Masa. RT 16, 22 kakak, 117 individu. Mana itu? Sani sip ke sini. Wah, ada datanya, Pak. Gimana? Dia 22 nang. Hah? Yang 22 nang tuh kurang tuh berarti. Kurang ya? Kurang. Dan sip. Belum mantuk berarti dan ketahuan. Kurang kan? Manualnya kan. Bekas manualnya. Ada bekas manual. Dah dipisahkan kan? Nggak bisa. Hah? Hitung lah. Ya sikit dah berdua nanti. Gimana Pak Dusun? Sesuaikan lah RT Dusun. Hitung manual. Kalau yang di data yang udah ada manualnya 22 memang. Tapi di lapangan deh. Bisa dihitung juga duduk ke meja sudah tahu tetap bagaimana duduk ke meja masalah rumah itu urutannya itu tetap 2 kakak rumah itu duduk kakak Kayak tiapa ya. bayar beda jadi makin dikatakannya sesuai Nanti masalahnya Itunya aja 25. Jadi yang 2 kakak. Iya lah berarti. Jadi 2 kakak. 27 deh. antara RT dan pendata itu harus diarahkan. Wow. Oke, nasib kayak Pak Dusun. Kita berdua sisi 5 Lanjut, RT 12. ada lah ya. RT 17, 32 kakak, 120 individu. 32. Pikir-pikir ya. Hah? Bagian 192. ya, hitung dulu. Nasib. Menambah oh, mana yang mana yang penontonnya? Itu kan baru ada. Kita tahu tuh kan sedikit. Dari satu kan dari Januari kan. Dari Januari sampai ya. Jadi kan dikatakan ya. Jadi data itu bisa kita tetapkan, tapi tetap ada perbaikan-perbaikan masih. Karena ada beberapa mungkin berkas yang ada di desa segala hitungannya mungkin masih ada yang kesulit gimana, karena banyak. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu semua. Kita lanjutkan acara selanjutnya. Penetapan hasil pendataan. Mohon perhatiannya Bapak Ibu. Jadi udah dibacakan tadi dengan perbaikan nih. Sepertinya masih ada yang belum final. Terkait
kepastiannya. Ada berapa tadi ada juga yang belum itu. Jadi saran kita sama-sama lah. Jadi untuk hari itu kita tetapkan, cuman masih ada perbaikannya. Cuman kita minta pastikan paling lambat kita kira-kira besok harus sudah final. Nah, jadi kalau belum final Pak, sebenarnya kalau idealnya nggak bisa kita tetapkan. Nggak bisa kita tetapkan karena belum ada kepastian. Apa ya juga kita. Kalau udah final sementara ditetapkan, nggak ada masalah. Artinya nanti kalaupun ada yang berubah-ubah ya hal yang wajar. Misalnya saat kita data itu orangnya masih hidup, 2-3 hari kan kan berubah ya. Kan udah final. Waktu kita nyampaikan hari itu ya udah final bahwa kita udah tetapkan. Kemudian akan ada penetapan di bulan 12 nanti akan ada pemutakhiran ulang. Jadi kita pastikan aja tadi misalnya kan kita tadi kata Bang Ayub kita ada yang berapa 100 lebih belum punya mic tadi. Ayo kita harus segera kita tindak lanjuti. Bagaimana caranya tadi yang belum punya mic kemudian belum pisah kakaknya dengan ibunya tadi segera kita apa namanya pisahkan lah bahasa kita bisa difasilitasi oleh desa. Kan kita tadi orangnya ya. Tapi yang belum punya mic bisa difasilitasi oleh desa nanti. Yang tadi belum punya mic segera kita ulangnya lah kita balik tahu gimana itu. Nah, iya. Ini tiap walaupun nanti penetapannya di bulan 12 nanti, tapi update-nya tetap sebulan sekali yang apa namanya lampit ya. Kan ada pendapat berapa masuk, berapa yang laku, nggak salah tiap bulan dilaporkan. Makanya nanti dimutakhirkan lagi di bulan 12 kita tetapkan lagi. Mohon perhatian kalau yang nanti tadi yang rasa banyak krisiknya tentunya bukan juga salah, belum tentu juga salah tadi. Kadang-kadang data awal tuh kan kita sebagai bahan pembanding kan nah, jadi tidak salah jadi data awal, kemudian kita yang mendata pun bisa jadi juga masih ada salahnya, tapi tetapkan aja dulu. Ini nak mencari yang finalnya, harapan kita sebenarnya final hari itu. Tadi ada masih yang ditindak lanjut dengan kemudian untuk kan yang online memang kita diberi waktu paling lambat 30 hari setelah ditetapkan hari itu. Jadi kemudian tak ampunnya ada lagi. Tadi yang open sebenarnya kita pun bulan Mei tadi 31 Mei udah berakhir. Tapi macam-macam jalannya. Bisa jadi waktu kita mulainya agak lambat. Jadi memang di bulan Mei ya kita startnya bulan lewat baru start, jadi kita salahkan juga PS2 karena memang turunnya peraturannya awal, tapi di implementasinya memang agak lambat. Nah, kemudian di sini juga nanti ada juga informasi dari kementerian nih, perlu kami sampaikan juga terkait kegiatan kita yang Musdes itu ditetapkan ada semacam penghargaan dari Kementerian Desa. Nah, jadi kalau yang menetapkan offline maupun online tadi sebelum tanggal 31 Mei dia dapat sertifikat penghargaan yang utama, artinya yang sesuai target. Yang tidak salah kita yang ada satu-satunya di Tapas tuh Perapakan yang ada yang dapat sertifikat kita tadi kalau yang online maupun lainnya selesai 100%. Kemudian yang kita ini kita dah lewat 31 sampai nanti 31 itu masuk yang kita akan cari yang kedua. Nah, penghargaan yang kedua Madia kalau tidak salah ini kita masih dari tetapkan di bulan Juni. Harapannya memang harus lengkap juga offline-nya nanti di bulan Juni itu.
Tapi dengan catatan servernya ataupun apa yang dari kementerian aplikasinya ya berjalan lancar. Sampai hari itu pun masih belum bisa dipantau, belum bisa diupdate. Nah, ya permohonan maaf dari kementerian, memang maklumlah dah di akhir tuh singancang baru kita masing-masing nak inputnya kan ya gaya. Biasanya memang Indonesia gaya lah modelnya. Dah di akhir baru nak singancang berapa ya. Panuhnya dong servernya. Error sampainya. Kami juga pelaporan untuk anaknya dah di tanggal 30 ujung-ujungnya nggak bisa. Jadi mudah-mudahan bisa kejar sertifikat yang kedua yang di Madya ya. Ini kita menetapkan di bulan Juni, tapi ada kalau yang ya macam di daerah-daerah yang jauh jangkauannya, mungkin yang dari di Papua misalnya kan ya. Nah, dia nak jumpa sekali aja tapi gitu payah ya. Ada kategori seperti itu. Mungkin di bulan. Nah, tapi kita harapan kita paling enggak kita dan yang ke apa? Kedapat yang ke-1, mudah-mudahan dapat yang kedua gitu ya. Untuk yang ketiga lagi ada lagi. Kan 42 gitu ya kalau ada yang ketiga. Sekiranya ya dari saya, mohon tambahan nanti mungkin ada lagi masalah atau ini akan berikan masukan lagi ataupun dari peserta kira-kira ada lagi kira-kira yang nak ditanyakan atau gimana terkait kendala tadi, kendala yang di lapangan tadi ya, kira-kira bagaimana? Jadi kan macam-macam, jadi tidak bisa gitu pastikan karena pendataan sifatnya fleksibel Pak. Hari itu misalnya tadi dapat 1.500. Mungkin bulan depan tak naik ya, karena manusia itu kan bergerak, ada yang pindah, ada yang masuk, ada yang meninggal, ada yang lahir. Nah, yang ingin pemerintah inginkan tadi ya supaya ketahuan, macam tadi kan dapat diidentifikasi bahwa kurang lebih 100 berapa kakak tadi yang belum punya nik. Nah, ya harapannya gitu supaya yang tadi ketahuannya segera diperbarui ataupun di pola kakaknya, karena ini tadi kan kakak ya kira-kira. Nah nanti bisa difasilitasi oleh desa, misalnya kurang apa jadi nanti bisa juga dari pemerintah itu berarti atau disampaikan langsung kepada yang tadi ya, sampai apa gimana tuh belum ada kakak kita tuh. Jadi supaya kita administrasi lah. Harapan pemerintah kayak Pak. Mungkin ya dapat saya sampaikan. Ada tambahan kali Bang Herman atau Bang De? Boleh lah, boleh. Nah, ada. Sebelum kita tetapkan hari itu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya sahabatnya Kepala Desa Batu Mak Jage, Ketua BPD, ya Camat Tebas, ya atau yang mewakili rekan pendamping desa, Bapak Ibu, adik-adik, ya relawan tentunya ya. Pendataan SDGs desa untuk tahun yang ke-21 itu tadi sudah panjang lebar ya oleh rekan saya maupun atas sambutan ya dari Pak Camat, BPD maupun kepala desa. Yang jelas itu ya offline-nya ya. Nah ya tadi saya pun ada ngomong-ngomong juga dengan Pokja 2 bahwa operatornya hanya sebanyak 10 didaftarkan tapi hanya 3 ya, harus kita buat. Tidak mungkin rasanya kalau dengan 3 ya bisa selesai ya online-nya bulan Juni. Dan pasti tindakannya ditambah yang menginputnya ya, operatornya bisa diambil dari relawannya juga ataupun dari desa lah ya, perangkatkan banyak. Nah di sini kalau ramai ya tentunya segala sesuatu ya mudah lah ya tentunya. Dan juga bagi admin desa kalau nak masuk biasanya yang agak mudah ya kerja malam gitu ya. Bagi yang muslim kalian dapat pahala sholat tahajud lagi, makin nambah pahala kan, berdoa dulu ya kan. Nah sholat tobat dulu insyaallah mudah-mudahan lancar ya. Nah ya penginputannya. Nah ini kita lihat Madya tadi. Nah
mun 30 hari ke depan online-nya pun pundaan selesai, sertifikat sama dia layang juga dapat yang pertama. Nah kalau ya pun belum selesai, nah ya asal lalu lain song ya. Yang jelas ya tentunya yang menjadi tolak ukur desa kita lah, lambat desa kita yang kita sebut desa Batu Majage. Ngomong-ngomong kan tanya biasa tinggal di mana, nah, ya kan? Mendolangannya akan hanya sekobal yang apa kan, itu kan Batu Majage, mentibar ya kan, si lagi kan, bukannya ya, dan dusun apa ya, dusun Pangkalan ya kan, mentibar Pangkalan fungsi 1 ya, sedangkan 2 ya, Pangkalan fungsi 2 ya kan. Nah ya, pasti tanya Batu Majage. Apalagi yang kita apa yang lahir pasar kambang menasih apa ada yang kurang baik lah desa kita terasa ya. Contohnya saya lah misalnya ngaji pasar sampai tinggal di kampung seorang ada kurang baik, banyak kurang baik sih. Yang jelas kita ada rasa persaingan lah dengan desa-desa lain yang lain bisa mengapai desa kita. Iya bisa terwujud. Ya tentunya hasil kerjasama kita lah, bisa. Ya, saya lihat tuh yang lawannya alhamdulillah, ya muda-muda, semangatnya, nah, ya. Jadi ingat juga di muda dulu, nah, dia lah juga kayak. Yang jelas, tapi siang malam, tapi ya jadi nanti fungsi BPD itu mengawasi nanti ya, evaluasi, paling enggak ya sebenarnya, tapi atas kerjanya nanti BPD ditanya. Gimana online-nya ditanya, walaupun tidak bisa akses ke GC masih belumnya tambah anunya operatornya supaya cepat tentunya ya sebagai apa foto kamera terpas ya, kerja cerdas ya, kerja ikhlas dan kerja tuntas ya, tentunya tuntas selesainya ya, goalnya tadi ya, ya kan ya. Mungkin ya aja ya secara teknis ya, karena tahu saya kalau jaringan tuh walaupun servernya ya bagus di sini tadi, bayangkan 1 detik ya data yang masuknya sekitar 1,9 juta. Nah, bayangkan desa kurang lebih 74.000 desa se-Indonesia, nah yang masuk ya makin apa dalam ibarat jalan raya lagi, jalan raya Tabas pasar kan, bentuknya nyaman ngabut-ngabut ya. Bunda hari magang, nah magang pasir, magang raya, ya kan ramai ya, adik ya lambat sekali ya. Akan ada Pak Polisi, Pak Pelantas, mengamankannya agak laju, ataupun cari jalan pintas ke lain. Teknisnya kan, karena tadi malam ya kan sapi orang hidup, ya kan, jelas jam hidup, karena malam. Kasih waktu maghrib pas saya agak jam 2 ya teknisnya jadi kan, jadi jam-jam raya itu bangun pasar kalau ada foto iya kalau jaringan ya teknisnya ya mungkin iya aja ya sedikit ya sedikit info ya, jadi kurang semua ya tenang dari Bapak Ibu adik ya sekalian. Sesudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan acara selanjutnya, penetapan hasil pendataan SDGs oleh Ketua BPD Desa Batu Majage kepada Bapak Yusri dengan segala dipersilakan. Terima kasih kepada Ketua Acara memberikan kesempatan kedua, yaitu dalam acara penetapan hasil musyawarah kita ataupun penetapan hasil pendataan SDGs Desa Batu Majage tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi udah kita dengar bersama, udah kita kaji bersama, udah kita telaah bersama hasil dari pekerjaan kita, terutama pokja SDGs yang udah bekerja semaksimal mungkin
namun ialah kehidupan. Tiada gading yang tiada retak, tiada mawar yang tiada berduri, pasti ada hilap dan salah. Jadi untuk penetapan hasil daripada pendataan SDGs Desa Batu Majage tahun 2021 itu kita garis bawahi dengan berbagai macam tadi nah diralat lagi, tapi diminta paling lambat isuk Pak Sikdes, Pak Ketua harus sudah kita kirim, kita online kan hasil dari itu. Cuman di situ kami berharap minta kepada untuk 3 orang nanti yang bertanda tangan kita menetapkan hasil data itu. Saya minta pertama yaitu Pak Jamangis itu adat, kemudian yang kedua minta ke Pak Naziri, kemudian Bapak Amil, Bapak Darendi, bagaimana untuk mewakili ataupun wakil daripada masyarakat bahwa data itu akan kita sahkan ataupun kita tetapkan sebagai data SDGs Desa Batu Majage tahun 2021. Siapa ini? Dengan catatan tadi ya Pak, data itu akan diperbaiki sedemikian rupa sehingga semaksimal mungkin sehingga sampai valid untuk titik akhirnya Pak Sekdes Pak Bukja. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa Batu Majage, data SDGs Desa Batu Majage tahun 2021 dengan ini kami nyatakan ditetapkan. Semoga data ini bermanfaat untuk desa kita dan mempermudah masyarakat kita tentunya. Jadi sama-sama kita aktif isi data kita di desa itu, Pak. Jadi ada pelang-pelang nanti ya untuk mengisi data setiap sebulan sekali kita isi ataupun 3 bulan sekali kita isi. Diharapkan supaya petadanya orang betul. Nah, berarti ada kerjaan gitu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi minta kepada Bapak Bujamangis, Pak Naziri dan Bapak Darendi selaku mewakili daripada masyarakat untuk mengesahkan hasil data SDGs tahun 2021 Desa Batu Majage.
minta ke Ibu Parija seorang lagi sebagai perwakilan daripada kelompok ibu-ibu. Perhimpunan ya Pak Eri. Perhimpunan panggil dah perhimpunan kita tahu apa ya. Ya Pak Eri salah perhimpunan. Apa sekali motor bukan? Dia nak motor capi. Apa nama binimu? Susi apa? Hah? Susi apa? Susi Tolen. Susi Tolen. Oh. Udah dimatikan dia, Pak? Udah dimatikan dia? Otomatis tuh. Susi Tolen. Tolen. Mantu. Ayo ke depan Bang Ayub, kita foto bersama. Madahkannya, nyarahkannya, Pak. Bang Dey pun ada tangan di situ. Kiri. Foto masuk di depan kita deh, yang perwakilan kita yang bersama. Ija, perhimpunan Pak Ija. Ibu wakil perempuan tadi. Perwakilan Iya no, buka no berita acara ini tadi. Tunjukkan kita Pak. nampak. Nggak nampak apa? Perwakilan perhimpunan. Satu jam pertama sekali tuh. Baru tapi buruk membagai juga membantu dapat dia kan nangis jam dulu Lagi pada lagi nangis dengan nangis ya. jadi Kita enggak nangis ya dibaca langkang sama belum segini ya. Silakan kembalikan ke pembawa acara atau MC. Baiklah, dengan berakhirnya penandatanganan berita acara tadi, maka berakhir sudah acara kita pada hari ini. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kekeliruan atau kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit untuk para yang bekerja di Pokja, setelah makan siang nanti kita tunggu dulu sebentar, kita hitung ulang hasil pendataan kita. Jadi kan kita istirahat dulu bentar,
Nah, lunch makan siang silakan. Setelahnya kita kumpul lagi. Ada bahasanya. Lunch. Pendataan kita. Bahasa Inggris. Maklum kabaran. Khusus untuk tim pekerja. Oke. Kan masih Arab ya? Maklum lah. Masih Arab ya, maklum. Nanti ke-4 ke hatimu. Yang makan dulu silakan. Kalau yang langsung kumpul boleh juga, tapi tolong kursi kita di kanasi dulu di lantai. Kita melantai aja. Nah, kursi ini dikumpulkan dulu. Yang mau acak tadi cara